Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Dwi Nur Susanti dengan NIM 3519067. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penguatan agama Islam melalui konseling atau penyuluhan. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu guidance. Kata guidance memiliki arti yaitu menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang ke jalan yang benar. Sedangkan terjemahan dari kata counseling yang berarti penyuluhan. Counseling bersifat membantu atau bisa diartikan juga dengan memberikan suatu bimbingan yang diberikan kepada individu baik dengan tatap muka ataupun melalui metode yang lain. Hakikat bimbingan dan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah iman dengan cara memperdayakan diri, mempelajari, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, bimbingan konseling Islam juga itu bisa diartikan sebagai suatu proses hubungan pribadi yang terprogram dengan pengetahuan psikologis yang dikontribusikan dengan pengetahuan keislaman. Untuk nilai-nilai bimbingan yang terdapat dalam Al-Quran itu dapat digunakan oleh pembimbing untuk membantu si yang akan dibimbing dalam menentukan perubahan tingkah laku yang lebih baik atau yang lebih positif. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari ayat di atas terdapat nilai-nilai kandungan dari bimbingan dan konseling Islam, yaitu adanya upaya membantu sesama dalam kebaikan, kemudian dalam kegiatan yang bersifat membantu, menasihati atau meningkatkan kita, mengarahkan kita ke jalan Allah. Nah, selain itu terdapat juga dalam surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ayat di atas berisi tentang perintah Allah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga atau sesama dalam hal kebaikan. Nah, kandungan ayat ini relevan dengan fungsi dari bimbingan dan konseling Islam. Dari beberapa ayat Al-Quran di atas, ada juga hadis yang menjelaskan tentang penguatan agama Islam melalui nasihat dan juga konseling Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sitti idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stanshahaka fansahu wa idza atasa fahamidallahu fasamithu wa idza marida fa'idhu wa idza mata fasbahhu. Nah, hadis di atas merupakan salah satu hadis yang mengandung nilai tentang bimbingan dan mengenai sikap menolong atau memberikan sebuah bantuan. Dilihat juga dari hadis tersebut menganjurkan bagi seorang konselor memberikan sebuah bimbingan atau konseling kepada seorang klien dalam menghadapi masalah. Nah, bimbingan dan konseling juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, kebersihan jiwa dan juga mental. Kemudian yang kedua untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Yang ketiga untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada seseorang. Tujuan yang terakhir adalah untuk menghasilkan potensi ilahiyah.
Kemudian fungsi utama dari bimbingan konseling Islam yang hubungannya dengan kejiwaan tidak dapat terpisahkan dengan masalah-masalah spiritual. Islam memberikan bimbingan kepada individu agar dapat kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, demikian sedikit penjelasan mengenai penguatan agama Islam melalui konseling Islam. Saya Vika Dwi Nur Susanti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.